Selamat pagi anak-anak. Kita akan lanjut materi kita ya mengenai subtema 2 ya. Mengenai subtema 2 yaitu mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, tematik kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 1 dan 1 sampai 3. Oke. Pada subtema 1 kita sudah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Ya, anak-anak masih ingat apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Dan saat ini kita akan belajar kembali ya. Di sini Bapak sudah buat pengertiannya. Kita akan baca bersama. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan fisik seperti tinggi badan dan berat badan, ya. Terus perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur, fungsi organ tubuh, melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Nah, anak-anak boleh buka bukunya di halaman 67 ya. Mengenai 67. Nah, anak-anak bisa boleh baca bukunya. Bapak hanya buat garis besarnya di PowerPoint saja. Untuk lengkapnya anak-anak bisa membaca di buku ya, halaman 67. Oke, kita langsung ke materi. Subtema 2, mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Ciri makhluk hidup adalah bahwa manusia itu bertumbuh dan berkembang ya. Nah, di sini berapakah umur kalian saat ini? Perkembangan apa saja yang kalian alami ketika masih bayi? Kalian belum dapat melakukan apa-apa. Setelah besar, kalian mulai belajar merangkak, berjalan, dan makan. Makin besar, kalian mampu melakukan banyak hal. Hingga saat ini, kalian sudah bersekolah dan banyak teman. Kalian harus selalu bersyukur atas karunia Tuhan itu, ya. Oke, perhatikan gambar di bawah ini, ya. Di sini ada gambar. Anak-anak boleh perhatikan dan juga boleh perhatikan di bagian bukunya, ya. Perhatikan bukunya di halaman 68, ya. Kita lihat di sini apa penjelasan. Nah, gambar tersebut menunjukkan pertumbuhan bagi bayi hingga dewasa, ya. Seorang bayi mengalami pertambahan tinggi, pertambahan berat, dan perubahan bentuk tubuh. Ya, poin yang ketiga, selain bertambah ukurannya, seorang bayi juga bertambah kepandaiannya, ya. Semakin bertambah ukurannya ya, seorang juga akan bertambah kepandaiannya, ya. Jadi itu badan kita bertumbuh, ukuran badan kita bertumbuh, dan juga organ tubuh kita juga akan semakin berkembang dan semakin bertambah pandai, ya. Nah, ketika bayi, kalian tidak dapat berbicara, ya. Kita tidak bisa berbicara ketika kita masih bayi. Setelah besar, kalian dapat berbicara, ya. Nah, disitulah terjadi perkembangan organ, ya, organ tubuh. Ketika kita mulai besar, kita mulai bisa berbicara. Suatu saat nanti kalian akan berbicara seperti orang dewasa. Nah, perubahan manusia dari bayi menjadi manusia disebut perkembangan, ya. Anak-anak boleh lihat bukunya, boleh lihat di situ juga ada, ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, kita lihat di sini. Oke, ketika seorang bertumbuh, ya, berkembang, maka otomatis otot-ototnya juga ikut semakin kuat, ya, semakin kuat. Nah, kita akan belajar otot kita untuk semakin kuat. Kita bisa melatihnya dengan berbagai gerakan, ya, dengan berbagai gerakan seperti gerakan tari. Gerakan tari juga bisa membuat otot kita semakin kuat, ya, semakin lentur. Nah, di sini kita akan belajar mengenai menggerakkan gerakan kuat dan lemah tangan dalam suatu tari, ya.
Dasar gerak tangan dibagi atas gerak tangan dan gerak lengan. Anak-anak boleh lihat bukunya di bagian 70, di situ ada memperagakan gerakan kuat dan lemah tangan dalam suatu tarik. Nah, jadi di sini hanya Bapak buat poin-poinnya saja. Dasar gerak tangan dibagi atas gerak tangan dan gerak lengan. Ya, berikut ini adalah contoh gerakan tangan. Ya, gerakan tangan. Ini yang pertama, mengangkat dan menurunkan tangan. Lihat gambar di sini, juga di bukumu ada di situ, ada juga gambarnya ya, mengangkat dan menurunkan tangan. Yang pertama, yang kedua, mengayunkan tangan. Yang ketiga, mengangkat dua tangan, bisa lihat gambar. Yang keempat, menekuk dan mengangkat satu tangan. Itu adalah contoh gerakan tangan, ya. Oke. Nah, kita lanjut pembelajaran kita ke bagian matematika, ya. Kita akan masuk kepada bagian matematika. Nah, di sini seorang pedagang buah memiliki persediaan jeruk sebanyak 2.538 buah. Ya. Kemudian ia membeli jeruk lagi sebanyak 1.246 buah. Berapakah jumlah jeruk seluruhnya? Pada subtema 1 kita sudah belajar mengenai penjumlahan, ya, penjumlahan tersusun panjang dan penjumlahan tersusun pendek. Nah, saat ini kita akan belajar yaitu penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Ya, ada teknik menyimpan, ada teknik tidak menyimpan. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Ya, dengan sudah ada contoh di sini. Untuk mengetahui jumlah seluruh jeruk kalian harus menghitung. Ya. Nah, di sini sudah ada 2.534 ditambah 1.246. Ya, cara bersusun panjang. Oke, 2.538 sama dengan angka 2 ya dengan nilainya 2.000, angka 5 nilainya 500 dan angka 3 nilainya 30 dan angka 8 nilainya 8. Oke. Nah, jadi dan segini 1.246 ya. Ini adalah angka yang di sini ya. 2.538 ini persediaan jeruk yang dimiliki oleh pedagang tersebut dan dia membelinya lagi, inilah dia 1.246. Nah, angka 1 di sini menjadi tempat ribuan ya dengan nilai 1.000 dan angka 2 tempatnya di angka ratusan dengan nilainya 200 dan angka 4 di sini menempati nilai puluhan dan nilainya 40 dan angka 6 di sini menempati nilai satuan dan nilainya 6. Oke, kita akan lihat kembali, lihat bukumu. Oke. Nah, di sini 3.000 ditambah 700 ditambah 70 ditambah 14 ya. Nah, di sini 8 tambah 6 ya, bisa juga 8 tambah 6 14. 14 Nah, jadi 14 30 ditambah 40 sama dengan 70 ya. 500 ditambah 200 sama dengan 700. 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000 ya. Di sini dibuat lagi ya, 3770 tambah 10 tambah 4 ya. 10 ditambah 4 jadi 14 ya. Nah, di sini lagi 7.370 ditambah 10. Nah, jadi di sini kita menyimpan ya, menyimpan 1 ya. Karena menyimpan 1 karena dari 14 kita hanya tulis 4, kita simpan di 71 sehingga 70 ditambah 10 ya. 70 ditambah 10
dapat 4. Jadi hasilnya seperti ini, 3000 ditambah 700 ditambah 80 ditambah 4. Nah, kenapa ini jadi 4? Ya, dan ini kenapa jadi 80? Karena kita tadi menyimpan anak-anak ya. Jadi kita ini menyimpan penjumlahan dalam bentuk menyimpan ya. Jadi kalau kita jumlahkan misalnya 8 tambah 6 itu 14. Jadi kita simpan satunya di 7 ya, di 7 atau di 30. Kalau di sini ini 14, kita simpan di sini 10. Jadi 10 tambah 30 jadi 40. 40 ditambah 40 sama dengan 80. Jadi hasilnya 80 seperti ini. Nah, jadi ini bersusun panjang ya, contoh bersusun panjang agar panjang dia memang ya harus diperhatikan ya. Seperti ini 3700 ditambah 70 tambah 14. Kalau di sini masih ditulis 14-nya ya. Tapi kalau disusun kembali 3000 tambah 700 tambah 70 ditambah 10 tambah 4 ya, 10 tambah 4 10 tambah 4. Nah, sama dengan 3000 ditambah 700 ditambah 70 ditambah 10 tambah 4. Kenapa ini jadi 4? Nah, tadi 14 ya, jadi menyimpan di 7 ya. Oke, sehingga 70 tambah 10. Nah, 3000 ditambah 700 ditambah 80 tambah 4 sama dengan 3784 ya. 3784. Oke, jadi 2500 ditambah 8 tambah 1246 sama dengan 3784. Cara bersusun pendek, kita lihat cara bersusun pendek itu cara bersusun panjang tadi dengan teknik menyimpan. Agar lebih mudah mengerjakan operasi hitung dengan cara susun pendek, perhatikan tabel nilai tempat kedua bilangan tersebut. Nah, anak-anak boleh lihat di bukunya halaman 73 ya. Nah, di sini bilangan ada 2538, ribuannya 2, ratusannya 5, puluhannya 3, satuannya 8. Oke. Terus ada di sini juga bilangan 1246 ya, ribuannya 1, ratusannya 2, puluhannya 4, satuannya 6. Oke, perhatikan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan ya. Nah, di sini 2538, angka 2 sebagai ribuan, 5 sebagai ratusan, puluhan sebagai 3, satuan sebagai 8. Oke, ribuannya 1, ratusannya 2, puluhannya 4, satuannya 8. Oke, kita akan jumlahkan ya. Kita akan jumlahkan. Nah, 8 tambah 4 sama dengan berapa anak? 14. Nah, ditulis 4. Di sini ditulis 4. Nggak boleh kita tulis 14 ya. Nggak boleh kita tulis 14, tidak bisa kita tulis 4. Kalau misalnya 14 nggak boleh kita tulis 4, tapi kita harus simpan di penjumlahan selanjutnya ya. Misalnya di sini 3 tambah 4 sama dengan 7, 5 tambah 2 sama dengan 7, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, nah di sini kita simpan ya. Kita simpan 1 di angka di penjumlahan 3 kali 4 ya. Kita lihat lagi. Nah, jadi hasilnya seperti ini anak-anak ya. Nah, jadi 8 ditambah 6 14, kita menyimpan di salah satu di sini di 3 ya. Misalnya di 3 bisa kita buat, jadi ini karena kita simpan di sini, jadi ini jadi 1 di sini, 1 tambah 3 menjadi 4, 4 tambah 4 sama dengan 8 ya, menjadi 8. Terus karena 8 ya kurang dari 10, maka kita tidak akan simpan. Tapi kalau lebih 10 kita akan simpan. Karena ini 8, kita tidak perlu menyimpan. Nah, langsung kita lanjut. 5 tambah 2 7, 2 tambah 1 3.
Nah, seperti ini ya contoh penjumlahan menyimpan. Nah, di sini kita menyimpan di angka 7 ya. 7 tambah 1 sama dengan 8. Atau bisa juga langsung kita simpan di angka 3 ini. Nah, 1 tambah 3 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8, sama saja. Oke, itu dia. Nah, jadi ya 2538 tambah 1246 sama dengan, nah caranya angka 1 satuan ditambah satuan ya. 8 tambah 6 sama dengan 14. Tulis 4, simpan 1 ya. Nah, seperti caranya ya. Angka 1 satuan tambah satuan ya. 8 tambah 6, 8 tambah 6, 8 tambah 6 sama dengan 14. Tulis 4. Nah, di sini tulis 4, disimpan 1 ya, disimpan 1. Perhatikan. Nah, simpanan angka nomor 2, simpanan tambah puluhan ya. Yang puluhan dari yang mana? Nah, puluhan adalah 3 ditambah 4 ya. Simpanan itu ditambah puluhan ditambah puluhan. Jadi 1 dari simpanannya ditambah 3 menjadi 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, bisa seperti itu. Atau bisa juga, nah bisa seperti itu, atau bisa juga 7 ditambah 1 sama dengan 8 ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8. Bisa juga ya. Oke. Seperti ini ya. Satu simpanan ya, ditambah 3 tambah 4 sama dengan 8, tulis 8. Oke, karena kan dari satu simpanannya 1 ditambah 3 ditambah 4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8, tulis 8. Oke, ratusan tambah ratusan ya. Ratusannya adalah 5 dan 2. Jadi kita jumlahkan 5 ditambah 2 sama dengan 7, ditulis 7 ya. Itu caranya. Nah, 4 ribuan tambah ribuan ya. Ribuannya di sini angka 2 dan angka 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3, ditulis 3. Jadi hasilnya ya. Jadi hasilnya 3784. Oke. Baik. Nah, itu ya caranya di dalam penjumlahan dengan cara menyimpan. Oke, menjumlahkan bilangan ribuan dengan cara menyimpan. Nah, kita akan berlatih nanti. Bapak akan kasih soal-soal. Anak-anak boleh mengerjakannya ya. Tapi kita akan selesaikan dulu dalam pembelajaran yang kedua. Sampai pembelajaran yang ketiga baru nanti kita mengerjakan soal-soal. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Nah, di dalam pembelajaran yang kedua ini kita akan membuat beberapa pertanyaan ya, beberapa wawancara, mencatat hasil ya, membuat daftar pertanyaan wawancara dan mencatat hasilnya. Bisa dilihat di bukunya 75 itu. Pertanyaan yang baik itu dimulai dengan apa, di mana, kapan, bagaimana, ya. Apa, kapan, di mana, siapa, ya. Bagaimana. Nah, itu pertanyaan yang baik diawali dengan 5W tambah 1H itu ya. Pernah dengar itu? Nah, anak-anak pasti pernah dengar. Itu adalah untuk kita mulai wawancara atau mengajukan pertanyaan, kita bisa menggunakan dengan apa ya, kapan, di mana, siapa ya, dan bagaimana ya, dan bagaimana. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membuat suatu pertanyaan untuk kita menanyakan kepada orang lain. Oke. Nah, jadi di sini berupa tugas ya, berupa tugas nama yang diwawancarai ya, nama yang diwawancarai siapa, kita harus tulis namanya siapa yang kita wawancarai. Nah, jadi kita sudah, sebelum kita mewawancarai orang lain, kita juga sudah harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita tanyakan. Misalnya seperti di sini, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan?
Nah, jadi jawabannya di sini apa? Ya, jawab. Terus, siapa sajakah yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Nah, dijawab di sini. Oke, apa saja bentuk perkembangan dan pertumbuhan yang dapat terlihat dari dirimu? Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ini bisa dikerjakan ya. Kita lanjut dulu. Kita lanjut. Nah, berdasarkan informasi hasil wawancara yang telah kalian lakukan, tuliskanlah cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tepat. Oke, pada kesempatan kali ini, kalian akan melakukan permainan sederhana untuk menirukan gerakan perkembangan manusia, misalnya berjalan, merangkak, dan berlari. Ya, sebelum melakukan gerakan inti, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk di halaman 76, ya, anak-anak bisa lihat bukunya, ya. Melakukan gerakan kombinasi jalan, merangkak, dan berlari, ya. Nah, bisa dilihat bukunya. Nah, sebelum melakukan gerakan inti, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Berlari, berilah tanda garis pembatas sebagai pemisah untuk berjalan, merangkak, dan berlari. Jaraknya usahakan sama, misalnya 5 meter. Oke, gerakan tersebut dilakukan secara bolak-balik. Nah, buatlah 3 tahapan, ya. Buatlah 3 tahapan. Pada tahapan pertama kalian berjalan, pada tahapan kedua kalian merangkak, pada tahapan ketiga kalian berlari. Jarak antara tahap adalah 5 meter dan lakukan secara berulang-ulang. Nah, seperti contoh di sini. Nah, di sini ada berjalan, ada merangkak, ada berlari. Jadi, nah sebelum kalian memulainya tadi ya, sebelum kalian lakukan dulu pemanasan terlebih dahulu. Nah, berilah tanda garis pembatas sebagai pemisah berjalan. Nah, jadi ada batas berjalan, ada batas merangkak, ada batas berlari ya. Nah, gerakan tersebut dilakukan secara bolak-balik. Nah, secara bolak-balik kalian lakukan, buatlah 3 tahapan. Pada tahapan pertama kalian berjalan dulu. Tahapan kedua kalian merangkak. Pada tahapan ketiga kalian berlari. Nah, jarak antara tahap ada 5 meter, adalah 5 meter dan lakukan secara berulang-ulang. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, berjalan, merangkak, dan berlari. Oke. Dalam permainan merangkak ya, dalam permainan merangkak dan berlari ini ya kita harus saling menghargai ya, menghargai perbedaan karena mungkin ada yang lebih tinggi, ada yang lebih kuat, ada yang lebih gemuk, ada yang lebih lincah. Nah, disitulah kita harus siap menghargai ya, menghargai perbedaan teman kita. Ya, nah kita akan lanjut kepada pembelajaran 78 yaitu menghargai. Nah, sebelumnya anak-anak boleh baca juga ya di halaman 77 ya, gerak dasar olahraga, gerak dasar dalam pendidikan jasmani. Ya, di situ ada kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori. Berikut, lihat bukunya halaman 77 ya. 1. Kemampuan lokomotor, kemampuan non-lokomotor. 3. Kemampuan manipulatif. Ya, anak-anak boleh baca di rumah ya, supaya lebih mengerti. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 78. Menghargai perbedaan dalam keragaman. Oke. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang, di dalam permainan kita harus selalu menghargai yang namanya perbedaan. Ya, tidak boleh menjelekkan seseorang karena kita semua diciptakan oleh Tuhan dengan sama derajatnya. Jadi tidak boleh menilai orang atau menganggap diri kita lebih dari orang lain. Oke, meskipun memiliki usia yang hampir sama, manusia memiliki pertumbuhan tinggi badan yang berbeda. Kadangkala perkembangan berat badan juga berbeda. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi makanannya. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan manusia juga dipengaruhi oleh kebiasaan hidup dan faktor keturunan ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup yang berbeda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan untuk itu kita harus menghargai dan menghormati perbedaan. Ya.
Nah, saling menghormati dan menolong. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang esa, ya, yang sama derajatnya, haknya dan kewajiban asasinya. Nah, jadi di sini kita saling menghormati dan menolong ya. Ini sesuai dengan kemanusiaan sila Pancasila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan adil dan beradab. Nah, gimana contoh saling menghormati dan menolong ya? Kalau misalnya untuk menghormati, contoh menghormati ketika teman kita sedang berbicara, orang tua lagi berbicara, kakak kita lagi berbicara, guru lagi berbicara, atau siapapun yang berbicara, kita harus mendengarkannya ya, mendengarkannya dengan baik. Tidak boleh bermain atau malah berjalan-jalan, itu bukan contoh yang menghormati, tapi dengarkan baik-baik, perhatikan ya sampai selesai, itu yang namanya contoh menghormati. Atau contoh menolong ya. Dan contoh menolong apa saja yang boleh anak bisa tahu banyak ya. Ketika teman tidak punya makanan, kita kasih. Ketika teman tidak punya pulpen atau pensil, boleh kita kasih, kita tolong pinjamin punya kita. Nah, dan banyak hal yang boleh kita lakukan untuk sikap menolong ya. Nah, jadi di dalam sila Pancasila ini ya, kemanusiaan yang beradab ini ya bermakna ya manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajat, haknya dan kewajiban-kewajiban asasinya. Jadi Tuhan ciptakan manusia ini sama derajat ya, sama haknya dan kewajiban-kewajiban asasinya. Jadi semuanya berhak mendapat hak ya, mendapat kewajibannya ya. Jadi ketika kita bermain, ketika kita bersama teman-teman ya, kita tidak boleh menghina teman kita atau memojokkan teman kita atau mengucilkan teman kita, karena kita diciptakan sama derajat dan haknya ya. Itu yang harus kita ingat, dan kewajiban-kewajiban asasinya. Nah, untuk lebih memahami, anak-anak boleh baca ya di bukunya halaman 81, yaitu makna dari sila kedua antara lain sebagai berikut. Bisa dibaca ya. Atau di sini juga ada ya, lihat bentuk saling menghormati dengan tema teman adalah saling menghargai dan toleransi. Ya, seperti Bapak sudah jelaskan tadi, saling menghargai agamanya, menghargai kebiasaannya, menghargai kesukaan teman, ya. Nah, kita kan berbeda-beda nih, kesukaan kita apa berbeda-beda, terus hobinya apa, ya kan? Agamanya apa, kulitnya apa, warna apa. Jadi kita berbeda-beda. Jadi kita harus saling menghargai, ya. Apa kesukaan temanmu, kamu harus hargai, ya. Kebiasaannya apa, kita harus hargai ya, itu. Atau toleransi adalah sikap memahami perbedaan di sekitar kita, nah tidak memaksakan kehendak. Toleransi berarti juga tanpa selera, yaitu menjaga perasaan orang lain. Hargailah orang lain berbeda dengan kita, misalnya berbeda agama, usia, dan suku ya, itu ya. Jadi toleransi itu lebih kepada menghargai perasaan ya, menghargai perasaan. Misalnya berbeda agama, usia, dan suku, kita harus saling menghargai. Jangan menganggap agama kita lebih benar ya, jangan menganggap bahwa usia kita masih lebih tua sehingga kita bisa berbuat seenaknya sama orang lain, atau suku kita lebih terkenal, lebih baik, lebih apa, jangan ya. Tapi tetaplah saling menghargai. Tujuannya apa anak-anak? Untuk menciptakan persatuan dalam masyarakat ya. Boleh dibaca di bukunya. Baik ya, itu adalah bagaimana kita saling menghormati dan menolong ya di dalam kehidupan ini ya, karena kita diciptakan Tuhan untuk saling menghormati dan
menolong, melengkapi satu dengan yang lain. Baik. Maaf. Oke, kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga. Oke. Belum ya. Masih ada ini bersama dengan teman-teman kalian, diskusikanlah kebiasaan baik dan kebiasaan kurang baik yang ada di sekitar kalian. Nah, ini nanti bisa sebagai tugas ya. Nah, catatlah hasil diskusi kalian dalam bentuk tabel seperti ini berikut. Nah, karena kita masih belum bisa bersekolah ya, masih pandemik, jadi anak-anak bisa mengerjakannya sendiri-sendiri di rumah ya. Buatlah contoh kebiasaan baik, buatlah contoh kebiasaan kurang baik ya. Dan di sini ada beberapa pertanyaan juga. Apakah yang kalian lakukan jika ada anggota keluarga memiliki kebiasaan yang kurang baik? Nah, apa yang kalian lakukan jika ada anggota keluarga kalian memiliki kebiasaan yang kurang baik? Apa kalian harus pukul? Apakah kalian harus marahi? Apakah kalian harus menasihati? Apakah kalian harus terima dan berikan pendapat ya pengertian yang baik ya? Oke. Apakah yang kalian lakukan jika Anda anggota keluarga memiliki kebiasaan baik ya? Kalau ada anggota kita yang memiliki kebiasaan yang baik, ya kita harus tiru ya kan? Kita harus contoh dan kita harus menghargainya, kita memberikan pujian ya. Tapi kalau yang baik, kalau yang buruk itu ya jangan ditiru ya, jangan dilakukan. Tapi kalau ada keluarga yang melakukan kebiasaan kurang baik, bisa kita nasihati ya. Itu tidak baik loh, itu tidak benar. Harusnya kayak gini seperti itu. Oke, yang ketiga, selain memiliki kebiasaan yang berbeda, tiap anggota keluarga untuk memiliki kesukaan atau hobi yang berbeda juga ya. Setiap orang itu pasti memiliki yang namanya kesukaan masing-masing ya kan, hobinya masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain supaya suka apa yang kita suka ya, atau hobi kita adalah sepak bola, orang lain juga harus menjadi pemain sepak bola, tidak bisa ya. Tapi kita harus menerima perbedaan itu ya anak-anak ya. Nah, hargailah kesukaan temanmu. Kalau temanmu sukanya makan mie goreng ya, atau kesukaannya jalan-jalan, atau sukanya bercerita, sukanya dihargai. Atau hobi teman kalian membaca, hobi teman kalian menulis ya, harus dihargai semuanya. Oke. Baik, ada orang yang memiliki hobi olahraga, misalnya sepak bola, bulu tangkis, dan renang. Ada orang yang memiliki hobi makan tertentu, misalnya bakso, coklat, dan soto ya, banyak. Oke, ada juga orang yang memiliki hobi melakukan aktivitas tertentu, misalnya memasak, membuat kerajinan tangan, dan berkebun. Jadi semuanya itu kita harus saling menghargai ya. Itu bukti bahwa kita adalah manusia yang adil dan beradab. Baik. Oke, kita akan ke pembelajaran yang ketiga. Ya, pembelajaran yang ketiga. Kita lihat bukumu di halaman 83 ya. Di sini kita akan memperagakan gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari ya, seperti yang tadi, masih ingat ya. Nah, jadi ya, pelajari melodi dan syair lagu kupu-kupu yang lucu. Ya, kita sudah belajar ya mengenai syair kupu-kupu yang lucu. Apakah anak-anak sudah mulai bisa menyanyikannya? Ya, nyanyikan lagu tersebut dengan gerakan tangan. Oke, mintalah bimbingan guru untuk melakukannya. Berikut ini adalah contoh gerakan yang bisa kalian lakukan ya. Seperti yang ada di buku kalian. Lihat di sini ya, syair lagu kupu-kupu yang lucu. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, di bukumu lihat halaman 64 ya, gambar yang pertama, kupu-kupu yang lucu. Nah, di situ ada gerakannya ya, kayak tangan ke atas ya. Nah, terus bait yang kedua, ini bait pertama, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau pergi, dengan gerakan seperti yang ada di gambar ya. Juga di buku kalian bisa lihat ya. Terus lirik yang kedua, hilir mudik mencari bunga-bunga yang mekar ya, lihat di sini dengan angkat kaki satu dengan tangan di bagian dada ya.
Nah, bisa lihat gambarnya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, berayun-ayun. Lirik yang ketiga, berayun-ayun dengan tangan mengayun-ayunkan. Ya, anak-anak boleh contoh ya, lihat di sini gambarnya atau lihat bukunya juga bisa. Oke, anak-anak. Nah, dengan berayun-ayun ya, dengan gerakan tangan mengayun-ayunkan. Oke, bisa? Baik. Nah, terus kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Ya, tidak sayapmu merasa lelah dengan tangan mengepak ya, kayak bergantung gitu ya. Ya, seperti itu ya, lihat di sini kayak mengepak tangan terus diangkat ke arah kiri. Ya, ke arah kiri. Oke, bisa lihat gambar ya. Kita lanjut. Nah, kita akan lanjut mengenai makanan sehat dan bergizi. Lihat bukumu halaman 86 ya. Makanan sehat dan bergizi. Nah, di sini kalian akan bacalah teks makanan sehat yang ada di buku kalian ya dengan seksama ya. Saksama. Selanjutnya kerjakan tugas berikut ini ya. Ada di sini tugas. Makanan yang baik bagi kesehatan adalah makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi mengandung semua zat makanan yang diperlukan tubuh. Coba kalian susun menu makanan yang biasa kalian makan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, jadi sebagian ilmuwan mengelompokkan makanan sehat menjadi 4, yaitu makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Nah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin mengenai menjaga tubuh supaya tetap sehat, yaitu dengan memakan makanan yang bergizi, seperti ada makanan pokoknya, ada lauknya, ada sayur dan buah-buahan, terus ada apa? Ada susu juga ya, harus ada susu juga. Nah, jadi ini ada makanan pokoknya, ada lauk pauk, ada sayur dan buah. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Jadi kalian susun menu makanan yang biasa kalian makan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Makan pagi apa, makan siang apa, makan malam apa ya. Baik, berdasarkan tabel yang telah kalian buat, tuliskan alasan kalian memilih menu makanan tersebut ya. Misalnya paginya makanan pokoknya itu roti ya, terus lauknya itu daging, terus sayurnya itu apa ya, ada buncis, ada wortel, dan minum susu. Nah, seperti itu ya. Nah, jangan hanya makan nasi terus ya, atau hanya makan jajan aja, tidak baik itu. Nah, jadi anak-anak kalau mau bertumbuh, kalau mau sehat ya, kalian juga harus makan makanan yang bergizi ya. Jangan hanya makan apa ya, jajan terus, makan permen, makan coklat ya, tidak terlalu bagus ya. Tapi ayo makanlah makanan sehat ya. Seperti apa ya, seperti 4 sehat 5 sempurna, nggak perlu terlalu banyak, atau kalau tidak bisa nggak harus dipaksakan juga ya, nggak harus lengkap semuanya. Ada susunya, ada lauk pauknya, ada sayur dan buahnya, ada makanan pokoknya, ada apanya, pokoknya harus lengkap ya. Tapi kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan ya. Tapi sedikit demi sedikit pasti bisa. Oke, itu mengenai makanan sehat ya. Jadi anak-anak boleh baca bukunya di bagian halaman 86 dan 87 ya. Anak-anak bisa membuat di situ membacanya. Oke, kita lanjut ke matematika ya. Nah, kerjakanlah soal-soal berikut seperti contoh di atas ya. Nah, di buku ya, di bukunya kita ini sedang akan mengerjakan apa ya, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan ya, sama seperti yang
sama seperti contoh yang sebelumnya yang kita sudah pelajari ya. Ini mengenai penjumlahan juga ya. Nah, di sini ada contoh di halaman buku halaman 88 ya. Di tempat penyimpanan milik seorang pedagang terdapat 354 karung beras. Pedagang itu mengisi lagi dengan 335 karung beras ya. Berapa jumlah beras yang ada dalam tempat penyimpanan beras tersebut? Nah, jumlah beras mula-mula 354 karung. Jawab ya. Jumlah beras mula-mula 354 karung. Jumlah beras yang ditambah 335 karung. Jumlah karung beras 354 ditambah 335 ya. Oke, kita akan jumlahkan 4 ditambah 5. 4 tambah 5 sama dengan 9 ya. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya 689 karung. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi dalam tempat penyimpanan sekarang ada 689 karung beras. Oke. Nah, di sini sudah ada soalnya, ada 5 ya. Kerjakan soal berikut seperti contoh di atas, seperti contoh yang ada di buku kalian ya. Yang ada di buku kalian halaman 88. Ya, boleh diperhatikan di situ. Nah, jadi kalian akan mengerjakan. Pak Yudi memelihara 605 ekor ayam petelur dan 279 ayam pedaging. Berapa jumlah ayam peliharaan Pak Yudi? Nah, nanti di sini ada juga mungkin teknik penyimpanan ya anak-anak ya. Jangan lupa itu dalam penyimpanan teknik itu penjumlahan teknik penyimpanan ya. Nah, ini penjumlahannya itu dalam bentuk ratusan ya, tidak ribuan, tapi berbentuk ratusan. Nah, jangan lupa itu teknik penyimpanan. Kalau misalnya seperti ini, contoh lihat di sini ada nomor 2 ya. Nomor 2, perhatikan nomor 2. Penduduk di desa Permai Asri terdiri atas 438 pria dan 357 wanita. Berapa jumlah penduduk desa Permai Asri? Nah, maka kita akan jumlahkan 438 ditambah 357 ya. Nah, 8 tambah 7 berapa? 15 ya, 15. Nah, jadi 5. Nah, 1 di tangan, 1 disimpan ya. 1 disimpan, 3 ditambah 5. Ya, sama dengan 8 ditambah 1, 9 ya. Jadi disimpan seperti itu. Nah, jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Seperti itu ya, jangan lupa teknik penyimpanan itu. Oke, itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, Bapak agak cepat ya dalam PowerPoint-nya. Anak-anak bisa baca di bukunya di sini. Ya. Oke. Nah, untuk tugas-tugas ya, untuk tugas-tugasnya selain yang sudah ada di PowerPoint yang ada di PowerPoint, nanti Bapak akan kirimkan kembali melalui Google Classroom ya, dan anak-anak boleh mengerjakannya kembali. Nah, selain yang ada di PowerPoint ya, nanti Bapak akan kirimkan kembali. Oke, terima kasih untuk itu. Nah, sampai di situ pembelajaran kita ya. Kita sudah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, atau paling tepatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Pertumbuhan, perkembangan, terus ada gerakan ya. Gerakan kita juga belajar tadi. Terus mengenai penjumlahan menyimpan ya, kita juga sudah belajar. Terus mengenai makanan sehat ya, kita juga sudah belajar. Nah, semoga bermanfaat. Nah, anak-anak boleh bisa baca lagi bukunya ya. Nah, untuk tugas-tugasnya nanti Bapak akan kirim kembali selain yang ada di PowerPoint. Oke, terima kasih buat kesempatan ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Tuhan memberkati.